Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Dan juga saya kutip dari kitab Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Minta Saja, ditulis oleh Arthur Jackson. Tiba-tiba saja, dari Rubanah terdengar pekik gembira istri saya, Shirley. Setelah berjam-jam berkutat dengan suatu proyek buletin, ia nyaris menyerah. Dalam kecemasan dan kebimbangan tentang kelanjutan proyek itu, ia pun berdoa meminta pertolongan Allah.
Ia juga meminta bantuan teman-temannya di Facebook, dan tak lama kemudian proyek itu selesai sebagai hasil kerja bersama. Proyek buletin mungkin hanyalah urusan yang remeh, tetapi hal-hal kecil, dan juga yang tidak terlalu kecil, dapat menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan. Anda mungkin orang tua yang baru pertama kali mengasuh anak, mahasiswa yang baru menemui masalah dalam studinya, seseorang yang masih berduka atas kepergian orang terkasih, atau seseorang yang menghadapi tantangan di rumah, pekerjaan, atau pelayanan. Kadang kita merasakan frustrasi yang tidak perlu karena kita tidak meminta pertolongan Allah. Tertulis di dalam kitab Yakobus 4 ayat 2. Kepada para pengikut Yesus di Filipi, dan juga kepada kita, Paulus mengingatkan pertahanan pertama kita di tengah kebutuhan mendesak. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Saat kehidupan berjalan tidak menentu, kita perlu diingatkan kembali, seperti yang dinyatakan dalam himne, Yesus Sobat yang Sejati. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri. Dalam doa padanya, Kidung Jemaat, nomor 453. Bisa jadi, setelah kita meminta pertolongan Allah, Dia akan memimpin kita untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang dapat membantu kita. Dari ayat renungan kita yang tertulis, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa tanpa berdoa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ibaratkan bagaimana masakan akan matang jika tak dimasak, bagaimana akan memasak jika energi panas tidak ada. Terkadang kita memang sering lupa akan berdoa, lupa akan saat teduh. Di masa muda dahulu kita melupakan saat bertumbuh dengan Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ketika sudah menyadari kesalahan, kita dapat keluar dari kesalahan tersebut dan berubah ke arah yang lebih baik. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus melalui doa seperti doa yang diajarkan. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Situasi sulit apa yang saat ini dapat Anda bawa kepada Allah dalam doa? Mengapa Anda terkadang ragu untuk meminta pertolongan Allah atau orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Pada bagian ini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memulai dengan suatu kesimpulan yang agak panjang. Meski ia baru saja memberi nasihat kepada dia dan Sintike, dua anggota jemaat yang sedang bertikai, ada tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 2, nadanya tetap hangat dan ramah. Inti bagian ini adalah, Tuhan sudah dekat, ada tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 5. Alasan kita dapat bersuka cita dalam keadaan apapun, ada tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Alasan kita dapat membiarkan kebaikan hati kita diketahui semua orang. Alasan kita dapat menuruti nasihat Paulus agar tidak khawatir tentang apapun juga, adalah karena Yesus sudah dekat.
Para ahli Alkitab berdebat apakah itu berarti kedatangannya kembali sudah dekat ataukah dia dekat dengan kita. Apapun penafsirannya, itu harus memberi dampak yang sama bagi pemahaman kita. Tuhan bersama kita melalui Roh Kudus, dan Dia berjanji akan kembali bagi kita. Ada tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 3. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.